Tahukah Anda kalau 78% perusahaan gagal dalam menjalankan SEO untuk bisnis mereka? Dan dalam episode kali ini saya akan bahas kenapa alasannya. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Randy Somoyono. Dan kali ini kita bakal membahas sesuatu hal yang sangat menarik yang mungkin Anda adalah satu orang yang sudah menjalankannya dan Anda tidak mendapatkan hasil dari SEO itu sendiri. Apa itu SEO? SEO singkatannya adalah Search Engine Optimization. Bagaimana kita mengoptimasi website kita untuk bisa berada di halaman pertama hasil pencarian Google. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan SEO dan apa kenyataannya tentang SEO? Dan di sini kita akan bahas kenapa, apa, dan bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil di dalam menjalankan SEO. Nah, kalau misalnya SEO Anda uh, tidak meningkatkan hasil baik dari leads atau penjualan, ini adalah yang disebutkan oleh beberapa klien yang sudah terhubung dengan timnya saya dan mereka merasa bahwa hal ini terjadi kepada mereka. Walaupun target ranking dalam hal ini peringkat, uh, traffic, jumlah pengunjung yang ditargetkan sudah didapatkan, tapi hasilnya nggak sesuai. Kenapa hal ini terjadi? Saya berharap ini jangan sampai terjadi ke dalam perusahaannya Anda, ke dalam bisnisnya Anda, karena kalau ini terjadi, maka ada sesuatu hal yang perlu kita bicarakan lebih lanjut. Okay? Satu hal yang harus Anda mengerti mengenai SEO. SEO adalah tentang investasi. Semuanya bilang investasi. Apa maksudnya investasi? Sama seperti investasi dimanapun, kita selalu ingin mendapatkan investasi yang high risk, low return. Betul? Oh, bukan. Kita maunya yang low risk, high gain. Low risk, high return. Betul. Oke. Nah, SEO bisa jadi seperti ini. Low risk, high gain. Kalau Anda tahu caranya. Apa yang bisa Anda lakukan agar Anda mengetahui bahwa SEO-nya bisa berhasil? Oke. Yang pertama adalah yang harus Anda ketahui untuk bisa menjalankan SEO dengan baik, Anda harus mengikuti peraturan. Ikuti peraturan yang ada. Peraturannya siapa? Tentu saja, tidak lain tidak bukan, peraturan yang harus kita ikuti adalah peraturan dari Google itu sendiri. Google adalah mesin mencari raksasa yang saat ini menguasai dunia. Kenapa kita hanya mengikuti peraturan Google? Anda harus mengikuti peraturan dari setiap mesin mencari yang ada. Kalau di Indonesia yang paling besar adalah Google. Di negara lain mungkin Anda bisa pakai Paitu, Yahoo, Bing atau sejenisnya. Oke. Kenapa kita mau mengikuti peraturan yang ada? Karena Anda ingin meminimalisir resiko dari penalti yang terjadi. Karena peraturan dibuat untuk memberikan kenyamanan untuk semua penggunanya. Kalau kita melanggar peraturan, sama seperti kita di negara tertentu, kalau kita melanggar peraturan, Anda akan dikenakan sanksi. Dan sanksinya adalah, kalau di dalam mesin mencari, sanksinya website Anda bisa hilang dari permukaan mesin mencari itu. Oke. Atau, kalau Anda tidak mengikuti peraturan yang ada, Anda mungkin bisa dapat yang namanya koreksi traffic. Traffic Anda, jumlah pengunjung Anda tiba-tiba turun. Nah, tapi kalau kita mau mengikuti peraturan dari Google, saya tahu ada beberapa dari Anda yang bilang, tapi hasilnya lama. Saya nggak bisa nunggu waktu lama untuk bisa mendapatkan hasil. Nah, saya berharap kalau kita berbalik lagi ke beberapa tahun yang lalu, kalau Anda menggunakan sebuah SEO agency, maka yang kita lakukan adalah yang pertama, kita akan pilih kata kunci yang kita mau targetkan. Setelah kita pilih kata kuncinya, mereka akan membuat sebuah halaman, membuat artikel atau membuat blog. Setelah itu mereka menggunakan beberapa hal di dalamnya, masukin keyword, internal link, mengulang keywordnya berkali-kali, ditambah dengan backlink, backlink murah, sedikit spammy, yang penting dapat harga yang masuk, dan akhirnya website Anda akan di ranking di mesin mencari. Saya berharap hal ini masih bekerja. Tapi hal ini sudah sangat sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena Google semakin pintar dan kompetisi kita semakin banyak. Karena itu kita tidak bisa melakukan hal yang sama seperti 5 atau 6 tahun yang lalu. Kita harus menggunakan peraturan yang dijalankan oleh mesin mencari saat ini. Oke. Jadi yang pertama yang harus Anda ketahui adalah supaya SEO Anda berhasil, Anda yang pertama harus mengikuti peraturan dari yang punya mesin mencari. Yang kedua adalah Anda harus mengerjakannya secara terus-menerus. Apa maksudnya mengerjakan terus-menerus? Well,
kan websitenya saya sudah ranking, website saya sudah ada di halaman pertama. Ya udah dong, terus mau ngapain lagi? Saat ini, sambil Anda menonton video ini, perubahan sedang terjadi dalam mesin mencari. Karena perubahan tersebut terjadi secara berkala, secara terus-menerus. Sehingga pada saat Anda sudah berada di halaman pertama, bukan berarti Anda akan terus berada di halaman pertama. Karena sama seperti semua hal di dunia ini, dibilangnya tidak ada yang abadi. Website Anda harus terus dioptimasi secara berkala agar apa? Agar Anda tetap memiliki potensi atau peringkat yang sama. Kalau Anda tidak melakukan hal ini, ya kemungkinan besar SEO Anda akan gagal di tengah jalan. Oke? Jadi, balik lagi ke 3 hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama tadi, Anda harus mengikuti peraturan yang ada. Yang kedua, Anda harus melakukannya secara terus-menerus. Yang ketiga, Anda harus mengerti nilai dari SEO. Kenapa nilai dari SEO ini penting? Karena kalau kita balikin, apa tujuan dari SEO-nya kita? Tujuan kita melakukan SEO. Anda mungkin bilangnya ada penjualan, leads, traffic, atau ranking. Ini adalah hasil dari Anda mendapatkan peringkat, Anda mendapatkan traffic, Anda mendapatkan ranking, maka hasilnya adalah sales atau leads. Tapi untuk mendapatkan hal tersebut, kita nggak bisa bilang bahwa SEO tidak berhasil kalau tidak mendapatkan sales. Karena SEO itu hanya wadahnya, hanya trafficnya. Jadi satu hal yang harus kita perhatikan di sini, dari SEO, kita perlu mengerti tentang nilai yang diberikan oleh SEO itu sendiri. SEO awalnya adalah dari traffic, betul. Pada saat kita melakukan SEO, kita akan mendapatkan traffic. Pada saat kita melakukan bisnis secara online, satu hal yang kita perhatikan adalah bagaimana kita mendapatkan traffic. Dan biasanya mendapatkan traffic atau mendapatkan pengunjung ini adalah hal yang berbayar. Setuju atau setuju? Kita menggunakan Facebook Ads, kita menggunakan Google Ads, kita menggunakan Instagram, semuanya adalah untuk mendapatkan traffic. Nah, kalau kita ngomong tentang traffic dari mesin pencari, yang paling mudah adalah kita melakukan traffic dari mesin pencari menggunakan iklan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya melakukan pencarian, saya melakukan riset berapa sih rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu orang pengunjung yang datangnya dari mesin mencari menggunakan iklan. Saya menemukan dari satu website namanya XYZ Lab. Ini adalah Google Ads Benchmark untuk di Indonesia. Di sini ada average CPC, average CTR, average CPA. Kalau saya zoom sedikit karena kita ngomongin tentang CPC. Di sini ada beberapa industri, ada dari banking, finance, insurance, otomotif. Ada yang 1,86 US dollar, jadi sekitar 30 ribuan. Ada yang 0,21 US dollar. Kalau kita ngomongin rata-rata, saya nggak tahu Anda dari industri apa. Kalau kita ngomongin secara rata-rata, ya kurang lebih mungkin saya akan average sekitar 0,5 US dollar atau setara dengan 7.500 rupiah per klik. Jadi ini adalah harga yang kita keluarkan kalau misalnya kita menggunakan iklan. Jadi average-nya adalah 7.500 per klik. Nah, kalau misalnya Anda sebagai pebisnis, Anda sebagai marketer, Anda ingin mendapatkan pengunjung kurang lebih 100.000 pengunjung setiap bulan. Dengan biaya average CPC 7.500. Maka total biaya yang Anda akan keluarkan adalah Anda harus mengalihkan antara traffic dikalikan dengan CPC. Jadi 100.000 dikalikan dengan 7.500, hasilnya adalah 750 juta rupiah per bulan. Ini adalah value dari sebuah traffic. Kenapa saya tunjukkan hal ini? Karena supaya Anda mengerti tentang nilai dari traffic itu, dan satu hal yang harus Anda mengerti bahwa biaya SEO biayanya bisa hanya 10-20% dari nilainya. Maksudnya seperti apa? Contohnya, saya ngambil data ini dari satu tools namanya Ubersuggest. Kalau saya cari di sebuah website di situ, maka Anda bisa melihat secara rata-rata berapa jumlah pengunjung yang didapatkan dari organik terhadap sebuah website. Jadi kalau misalnya di sini saya contohkan, yang pertama adalah dari website saya sendiri, Toffeedev. Toffeedev di sini dibilang kita punya 82.185 organic monthly traffic. Maka kalau misalnya organic monthly traffic ini kita perlu bayar 82.000
pengunjung setiap bulannya. Setiap kali ada yang mengunjungi, saya harus bayar Rp7.500, karena itu adalah rata-ratanya. Maka total biaya yang harus saya keluarkan kalau ingin mendapatkan 82.000 pengunjung ini adalah sekitar Rp616 juta. 616 juta rupiah setiap bulan. Berapa biaya yang saya keluarkan untuk SEO? Tentu saja saya harus menggunakan ads, tapi yang pasti saya nggak mengeluarkan 600 juta. Untuk ads-nya sendiri, untuk trafficnya sendiri, saya tidak bayar apapun. Saya bayar dari tim yang mengerjakannya. Jadi saya menghemat 600 juta. Mungkin yang saya keluarkan ya 10%-nya atau 5 atau sampai 10% dari total budget yang saya dapatkan. Okay. Contoh lain, Clubmart. Clubmart mendapatkan sekitar 386.000 pengunjung setiap bulannya. Maka kalau misalnya menggunakan iklan untuk mendapatkan 386.000 pengunjung ini, mereka harus mengeluarkan sekitar 2,8 miliar setiap bulannya. Ini adalah nilai trafficnya. Tapi apakah perusahaan ini mengeluarkan 2 miliar, hampir 3 miliar? Jawabannya adalah tidak. Mereka bayar kepada Google untuk SEO gratis. Contoh yang lain, oke? Auto 2000 di sini dibilang 1,6 juta. Maka total cost-nya kalau untuk dapatkan 1,6 juta, mereka harus mengeluarkan sekitar 12,5 miliar. Anda bisa bayangkan 12,5 miliar untuk mendapatkan traffic. Mereka perlu ngeluarin budget di iklan di TV, budget iklan di acara, dan segala macam. Tapi dengan SEO, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk mendapatkan 1,6 juta trafficnya. Sejauh ini bisa mengerti. Ini adalah nilai dari traffic yang perlu Anda mengerti dari SEO. Pertanyaannya adalah kalau misalnya sebuah website dapetin 1 juta pengunjung, apakah bisnisnya akan bertumbuh? Jawabannya belum tentu. Setuju? Tapi setidaknya mereka dapetin 1 juta pengunjung dan mereka harus mengolah dari pengunjung yang sudah masuk. Contoh yang lain, contoh terakhir, saya ambil dari satu website yang paling populer di Indonesia mungkin saat ini, Tokopedia. Tokopedia 295 juta pengunjung setiap bulan. Kalau misalnya Tokopedia diminta untuk bayar kepada Google secara iklan untuk dapetin 295 juta pengunjung setiap bulan ke websitenya mereka harus keluarin biaya berapa? Kalau kalkulatornya saya nggak salah, nilainya adalah sekitar 2,2 triliun rupiah. Tapi dengan SEO, mereka nggak bayar 2,2 triliun, mereka nggak bayar 20 miliar, mereka nggak bayar 2 miliar. Saya nggak tahu berapa yang mereka bayar untuk tim SEO-nya semuanya. Tapi saya yakin ya sekitar 5-10% dari total cost monthly yang ditampilkan di sini. Okay. Karena dari organiknya sendiri mereka tidak mengeluarkan biaya apapun. Okay. Ini adalah nilai dari SEO yang harus Anda kenali, Anda ketahui supaya Anda tahu bahwa SEO Anda berhasil atau tidak. Okay. Jadi 3 hal agar Anda berhasil. Yang pertama, Anda harus mengikuti peraturan dari Google. Anda harus mengerti bahwa ini adalah pekerjaan secara terus-menerus. Dan yang ketiga, Anda harus kenali nilai dari SEO itu sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya kita mengaplikasikan SEO yang baik ke dalam website kita kalau kita sudah tahu hal ini. Dalam video berikutnya, saya akan memberitahukan pada Anda bagaimana caranya kita mengaplikasikan SEO untuk bisnis. Jadi, untuk hal itu pastikan Anda subscribe. Pastikan Anda subscribe dan nyalakan lonceng supaya Anda mendapatkan video saya berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.